Untuk selanjutnya pemaparan materi dari Kak Aris. Kepadanya dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di Zoom meeting. Perkenalkan, nama saya Kak Aris. Insya Allah nanti akan memberikan sedikit tentang pengenalan materi Pramuka Penggalang. Insya Allah 20 menit. Salawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik semua, langsung saja. Ini sekilas tentang gerakan Pramuka. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi nanti setelah acara ini kalian akan dilantik menjadi anggota Pramuka MTSN Negeri 1 Lamongan. Kemudian, jadi intinya bahwa kegiatan kepramukaan ini adalah bagaimana generasi muda ini bisa menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah. Jadi melalui gerakan pramuka, intinya di situ. Jadi gerakan pramuka adalah sebagai alat agar kalian menjadi generasi muda yang akhlakul karimah dan islami, seperti itu. Kemudian kegiatan kepramukaan itu harus berperan aktif, ya, dan berpengaruh besar dalam suksesnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Kemudian kegiatan kepramukaan juga akan membentuk kepribadian kalian dan kecakapan hidup, life skill. Kemudian pada ujungnya nanti kalian akan mempunyai karakter yang diimplementasikan dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, ini kita akan masuk ke apa itu Pramuka Penggalang. Ya, Pramuka Penggalang yaitu pramuka yang usianya 11 tahun sampai 15 tahun. Jadi ini sebagai penentuan bahwa nanti kalian kelas 7 sudah masuk sebagai Pramuka Penggalang seperti itu. Nah, ini kode pramuka. Jadi kode pramuka adalah huruf G atau warna merah. G ini disingkat dari huruf G yang diambil dari kata dasar galang. Kemudian penggalang menggunakan warna merah melambangkan bahwa masa-masa kalian adalah masa-masa dalam berkembang dan penuh keceriaan. Jadi diharapkan melalui kegiatan pramuka, terutama pramuka penggalang, nanti akan mendapatkan gembira, bersifat gembira, dan juga bisa menjadi generasi yang berakhlak karimah. Penghormatan dari pramuka adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi Trisatya adalah sebagai janji kalian sebagai seorang pramuka, dan Dasa Dharma adalah implementasi dari janji yang ada di Trisatya. Coba Kak Aris tampilkan di sini. Ini Trisatya, jadi ada 3. Ini merupakan jadi kalian sebagai anggota pramuka ada 3 hal yang perlu kalian tepati di sini. Yang pertama adalah Allah jadi belum bergerak. Jadi kewajiban kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini yang pertama. Kemudian Allah jadi itu adil, jadi ke sesama manusia, sesama hidup, gitu. Yang ketiga adalah menepati dasar dharma, seperti itu.
Adik-adik bisa melihat slide kasih ya? Halo. Terkecilnya disebut regu. Regu ini terdiri dari 6 sampai 8 orang. Itu dinamakan regu. Kemudian regu putra biasanya diberi nama regu, nama hewan, nama hewan atau alat yang berguna. Kemudian regu putri diberi nama regu putri biasanya diberi nama kelompok bunga atau tanaman. Nah, contohnya seperti sakura, flamboyan, melati, seperti itu. Nanti setelah ini materinya pembentukan regu sama Kak Parto. Jadi nanti kalian akan Kemudian setiap regu dipimpin oleh pinru. Jadi ada pinrunya. Setiap 4 regu dipimpin oleh namanya pasukan yang terdiri dari 24 atau 32 orang, seperti itu. Kemudian setiap pasukan nanti akan dipimpin oleh pratama, pimpinan regu utama, pratama. Nah, kemudian barisan ketika upacara dinamakan angkare. Bisa dilihat di sini adik-adik. Nah, di sini ada pratama, kemudian pembina di depan. Bisa dilihat gambarnya adik-adik. Saya lanjutkan. K3 bisa didengar ya? Bisa. Kemudian SKU. Jadi kalian nanti dalam pramuka penggalang itu akan mengenal SKU, yaitu syarat kecakapan minimal yang dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU. TKU ini melalui ujian. Kemudian SKU dari penggalang itu ada 3. Yang pertama ramu, rakit, dan terap, seperti itu. Jadi untuk kelas 7 nanti kalian akan dilatih menjadi anggota pramuka penggalang ramu. Nah, ini tandanya. Nanti kalau kalian sudah di kelas 7 akan mendapatkan tanda pita merah 1, 2 seperti ini. Kemudian penggalang rakit mendapatkan 2 pita, penggalang terap 3 pita. 3 pita merah. Untuk penggalang ramu kelas 7, penggalang rakit kelas 8, dan penggalang terap kelas 9. Nah, ini dari SKU itu nanti mencakup materi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi di pramuka itu sudah materinya sangat sempurna. Jadi meliputi kewajiban kepada Tuhan, kepada sesama, dan sosial, dan juga life skill. Kemudian, ini saya tampilkan SKU dari penggalang ramu. Jadi ini ada mulai dari kalian bisa mendekati ibadah agamanya secara berjamaah maupun pribadi. Ini aspek spiritual, mengetahui hari-hari besar agama, kemudian menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang aspek emosional, ini SKU nomor 5 sampai 6. Kemudian aspek SKU sosial nomor 7 sampai nomor 19. Nanti kalian akan mendapatkan SKU materi dari pramuka di MTS. Ini sekedar Pak Aris untuk mengenalkan. Selain SKU ada SKK, syarat kecakapan khusus. Jadi selain SKU umum tadi, barangkali kalian memiliki keahlian khusus, bisa untuk mengikuti ujian TKK, tanda kecakapan khusus.
SKK-nya terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Jadi SKK minimal yang wajib itu ada 10 dari bidang pertanian, dari bidang agama, kesehatan, keterampilan, pembangunan. Nah, seperti itu. Ini adalah 10 macam SKK yang wajib untuk diujikan. Jadi selain SKU ada SKK. Nah, setelah misalkan kalian sudah bisa mengikuti SKU dan SKK, kalian bisa mendaftar sebagai Pramuka Garuda. Jadi Pramuka Garuda ini adalah best of the best dari Pramuka. Barangkali kalian punya keahlian-keahlian khusus, bisa mendaftar sebagai Pramuka Garuda. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk memiliki tanda Pramuka Garuda. Meskipun kalian misalkan kelas 7 dan sudah bisa mencapai SKU dan SKK yang ditentukan, kalian bisa untuk mendaftar sebagai Pramuka Garuda. Jadi tanda Pramuka Garuda ini merupakan tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang pramuka. Nah, alhamdulillah MTSN 1 Lamongan, anggota pramukanya sudah menjadi, ada berapa itu kan Pramuka Garuda ini? Ini ada Kak Lintang ya, sekarang kelas 9 yang itu bisa mendaftar sebagai Pramuka Garuda. Apa saja syaratnya? Nah, ini. Jadi telah menyelesaikan SKU tingkat penggalan terap. Nah, jadi kalian istilahnya itu akselerasi. Jadi meskipun kelas 7 sudah bisa menyelesaikan SKU sampai SKU kelas 9 dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilatih. Kemudian telah memiliki TKK. TKK sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing kecakapan khusus, kurang-kurangnya 2 macam, tingkat utama dan tingkat madya. Nah, ini ketentuannya, kalau kalian ingin menjadi Pramuka Garuda adalah menjadi contoh yang baik dalam penggalan, baik di rumah, di sekolah, bisa bermanfaat di lingkungan pergaulan yang sesuai dengan janji atau trisatya dan dasa dharma. Kemudian bisa menunjukkan hastakarya ya, sekurang-kurangnya 6 macam. Nah, ini yang saya merah ini merupakan yang poin yang paling penting. Jadi kalian bisa mengenal IT, terutama bisa, meskipun sebagai anggota pramuka, kalian diharapkan juga bisa berkenalan dengan IT, karena di era globalisasi ini sangat luar biasa ya, terutama perangkat komputer. Kemudian yang kedua adalah bisa berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, kalau di madrasah misalkan kalian mahir di bahasa Arab, nah, bisa menjadi poin, nanti bisa menjadi syarat sebagai Pramuka Garuda Penggalang. Kalau mahir di bahasa Inggris juga bisa. Jadi kalau kalian mempunyai kemampuan, itu bisa ditingkatkan melalui gerakan pramuka yang ada di MTSN Negeri 1 Lamongan. Jadi silakan untuk berlomba-lomba apa yang kalian bisa diterapkan di anggota pramuka, karena itu akan diwadahi oleh namanya Pramuka Garuda. Jadi Pramuka Garuda itu adalah core of the core, inti pramuka inti atau best of the best-nya pramuka. Dan ini merupakan tujuan kalian seharusnya harus ke Pramuka Garuda Penggalang. Seperti itu adik-adik. Ini sebagai pengenalan untuk kegiatan Pramuka Penggalang. Yang pertama ada jambore, ada LT, ada perkemahan, ada perkemahan Dian Pintu, ada forum penggalang latihan gabungan, dan ada Jota Joti. Ya, Jota Joti ini yang kalian harus familiar dengan internet, karena on di internet gitu ya, permukaan online gitu, online penggalang. Nah, jambore penggalang
Ini ada yang tingkat nasional, Jamnas, tingkat daerah Jamda, tingkat cabang, Jambore, dan tingkat rantai. Kemudian yang selanjutnya adalah lomba tingkat, yaitu LT. Nah, di LTS kita nanti akan dilaksanakan LT, biasanya kelas 8, lomba tingkat. Kalau nanti itu didaftarkan di LT tingkat cabang, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Kemudian perkemahan bakti. Jadi perkemahan bakti adalah perkemahan yang dalam rangka bakti kepada masyarakat. Nah, di sini di MTSN Negeri 1 Lamongan ini biasanya ada kemah akbar. Kemah akbar ini nanti dilaksanakan di kelas 9 biasanya. Nah, ini bersifat perkemahan bakti karena akan untuk ke masyarakat. Kemudian geladian pinru. Nah, setelah nanti kalian dibentuk pemimpin regu, nanti ada sendiri perkemahan dian pinru. Jadi khusus regu-regu, ketua regu maupun wakil ketua regu akan mendapatkan materi di situ, di geladi pinru, pimpinan regu, begitu. Kemudian ada forum penggalang. Jadi ini yang seperti latihan gabungan. Ini biasanya di Lamongan juga dilaksanakan di Kuarcap, biasanya latihan gabungan pramuka penggalang. Kemudian tentang perkemahan yang ada di MTSN Negeri 1 Lamongan ini biasanya ini mestinya perkemahan penerimaan anggota baru karena ada pandemi corona ini, jadi untuk penerimaan anggota baru ini melalui online. Jadi mestinya ini kalian berkemah Sabtu Minggu atau persami misalnya, persami seperti itu. Jadi dikenalkan itu bagaimana pramuka yang ada di MTSN Negeri 1 Lamongan, sekaligus nanti pelantikan sebagai anggota. Yang terakhir adalah Jambore on the air atau on the internet. Nah, ini yang belum familiar dengan Jambore on the air and on the internet ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mestinya Kak Aris ini memberi kuis, tapi karena kita dibatasi oleh waktu jam. Jayalah Pramuka Indonesia, Satya Kuku Dharmakan Dharma Kuku Baktikan. Sekian dan terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.